Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi berikutnya, sesi yang kedua, manasik ini adalah materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Kemenag Kota Bandung terkait dengan kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji khususnya di Indonesia dan wabil khusus di Kota Bandung. Mari kita simak apa saja yang akan disampaikan beliau, dan saya harap dari Bapak Ibu sekalian jangan ragu, jangan sungkan manakala ada yang ingin ditanyakan ya, langsung saja. Beliau ini insya Allah terbuka Pak, Bu ya, dan insya Allah beliau ini suka humor. Insya Allah santai saja sama beliau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua KBIHU Pusdai, juga seluruh pengurus KBIHU. Dan ditunjuklah misalnya Kota Bandung harus berangkat ke kloter awal nasional. Nah, maka ibu-ibu tanggal hiji teh sudah berkemas itu Bu. Tanggal 1 koper Bro Ageng pedah tos ka Kemenageun, kami bawa ke bandara. Nah, malam tanggal 2 ibu kami antarkan ke Polda, langsung ke asrama Indramayu atau Bekasi. Tanggal 2 bismillah take off Arab Saudi, amin. Nah, jadi siap-siapnya Bu ya. Bulan Mei teh tanggal 2 Mei teh sabaraha bulan deui tah. Ayeuna bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei kagenep berarti 5 bulan deui. Sing sehat sadayana, sing dapat berkah Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin semuanya yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya. Amin. Bapak dan yang saya hormati, hari ini bersyukur khusus saya pribadi bisa bertemu dengan para jamaah haji yang meskipun calon, saya sudah kasih apresiasi ini para jamaah haji ya. Geus daftar lagi 11 tahun yang lalu Pak ya. Geus cangkel nungguan. Iraha kapanggil. Iraha bisa manasik ya. Ya, yang diberangkatkan itu kan ibu dan bapak yang daftar tahun 2013. Dan sampai Januari tahun 2014 itu yang masuk kuota. Bahkan Januari ini masih kena cadangan itu Bu ya. Tepatnya sampai tanggal 3 Januari insya Allah masuk. 4 Januari kadituma 2014 yang daftarnya masih cadangan. Ken cadangan ge kumaha Gusti Allahnya. Kurang mah yang nama haji mah itu insya Allah ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Karena haji adalah panggilan Gusti Allah ya. Nah, ini artinya bahwa insya Allah ibu dan bapak ketika sudah berniat ya, maka itu berarti bapak dan ibu sejak 11 tahun yang lalu geus menang pahala haji. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap sesuatu tergantung pada niat. Niatnya kita sudah daftar tahun 2011. Hayang nama ini teh isuknya langsung daftar, langsung berangkat gitu kan. Namun giliran kuota nyawayahna hayang ke hayang oke dah tuh bisa naik di jang-jang kapal, kedah dilebas kapal. Jadi tungguan giliran kan gitu ya. Nah, Kota Bandung aja ibu sekalian, ketika hari ini daftar itu diberangkatkannya 27 tahun ke depan. Gila, 27 tahun. Jadi lamun hari ini besok ya, besok Senin ibu daftar haji. Tete nungguan itu 27 tahun.
Lamun usia ibu 60 tahun kayak geus 87 karek berangkat. Makanya ke Mekah mahnya entong ngadaguan duit sisa gitu. Sisa nyeun imah, sisa nguliahkeun, sisa beli mobil, geus segera daftar heula ngan 25 juta. Makanya pemerintah sekarang anak usia 5 tahun sudah bisa daftar haji. Jadi lamun ibu boga incu 5 tahun duitna teu kawadahan ya sok daftarkeun haji ya. Sebab nanti ketika dia berangkat si putra atau incu kita itu engke geus kawin berangkatna teh usia 32 tahun. Geus boga anak 3 juga nama karek berangkatnya. Nah, KTP-nya itu pakai KTP QQ ya. Jadi KTP ibuna atau KTP bapaknya. Kan 5 tahun masih buka KTP ya. Nah, geus 17 tahun punya KTP. Ketika daftar usia 5 tahun, 10 tahun, belum 17 tahun, nah nanti ketika berangkatnya 27 tahun ke depan itu sudah nikah, boga anak, kan boga KTP masing-masing. Nah nanti pelunasan, biopisa dan lain sebagainya pakai KTP sendiri, tidak QQ lagi. Daftar mah bisa QQ. Sama dengan ibu loba duit teu kawadahan, rekening pinu, nah ya pindah ke anak anaknya 17 tahun ya udah KTP nanya rekening QQ ibu nah gitu ya sami. Itulah aturan seperti itu ya. Baik ibu sekalian, pada hari ini saya bersyukur bisa ketemu pada sekalian. Saya Pak Ohim, namanya Haji Abdul Rohim, panggilannya Pak Ohim ya, Kepala Kemenag Kota Bandung, yang insya Allah kalau Allah marengkeun kemudian simkuring masih tetap tugas di Bandung untuk mutasi ketemu pas selesai pemberangkatan ya. Kan pejabat mah ada petuanan ASN maaf saya pejabat ASN yang punya jabatan kadang-kadang ya kumaha SK na datang ini SK na cicing kan gitu ya. Nah, kemudian kita bertemu pada sebuah berangkatan. Nah pada saat ini kepala kantor akan menyampaikan beberapa kebijakan terkait tentang RP Haji. Apa RP Haji itu? Rangkaian perjalanan haji ya. Jadi istilah haji itu ada RPH, rangkaian atau rencana perjalanan haji. Ada juga BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ada PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji ya. Ada TPHI, TPG tempat yang dibahasnya urusan abdinya ibu mah manasik ya nama ya. Nah jadi ibu sekalian, kami sebagai di Kementerian Agama itu artinya sebagai pemerintah dalam haji ini punya tugas dan kewajiban kepada seluruh para calon atau jamaah haji dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang PHU penyelenggaraan haji umroh itu ada 3 kewajiban. 1, pemerintah wajib melakukan pembinaan. Jadi kepada jamaah teh harus dibina, harus digeuingkeun, dipepatahan dan diberikan ilmu manasik hajinya, termasuk juga bagaimana tentang pembekalan supaya menjadi mabrur ya. Itu kewajiban yang pertama, melakukan pembinaan. Yang kedua, kami memberikan pelayanan. Insya Allah kita bahas bagaimana pelayanan pemerintah kepada jamaah haji, baik layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan sarana prasarana di Mekah, di Madinah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah dan di mana gitu kan. Termasuk juga layanan kesehatan dan layanan secara umum. Nah, yang ketiga, kewajiban pemerintah memberikan perlindungan. Apa perlindungan? Supaya jamaah haji berangkat nyaman, aman, tertib, kondusif, maka kami siapkan
Apanya yang untuk melindungi haji? Satu, dengan paspornya. Lamun teboga paspor berarti punten ibu mau bisa berangkat. Berangkat sih berangkat, han sampai Bandara Soekarno-Hatta balik deui. Ya. Baheula makan ka Halim ya Pak. Begitu teboga paspor, teu asup aya kendala. Nah, asana ibu tulkiem. Kemudian teindit ke Mekah balik ke Iman diganti namanya Haji Halimah. Nah, Nabi Halim balik di Kaimah gitu kan. Nah, itu. Aya kan sawah Wahyu tuh Pak Wahyu. Nah, itu Pak Wahyu kenapa namanya Pak Wahyu? Dulu lahirannya teboga deui ngajual sawah payu jadi sawah Wahyu. Bapak juga kan ketika Pak Samsudin ke Mekah karena ngajual sawah payu ya ganti aran Haji Wahyu. Sawahna payu. Nah, pernah Kang Haji tahun kemarin ya mah Haji nanti Nurdin Kosasi. Nuruddin nas ongkos dikasih. Aku mah Gusti Allah mah kan gitu ya. Jadi artinya itulah panggilan Allah. Kama cara Allah Bu. Makanya sing percanten ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dan itu semuanya adalah sudah ada takdirnya. Anu teu takdirna berangkat mah Bu geus di Polda punya paspor biometrik, punya visa istitoah di Masjid Polda kita lepas ya dan berangkat naik bis jatuh. Akhirnya kecek dokter ini karena ada dulunya pernah kecelakaan lah, tulang lututnya potong. Nah, itu mislek deui. Nah, akhirnya tadi diberangkatkeun karena kedah operasi tulang. Begitu ke Mekah namanya. Sampai akhir pemberangkatan teh itu tulangnya belum beres, maka ditangguhkan tahun depan. Makanya haji mah 1% itu intervensi dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Makanya ibu sing sehat, doa ka Allah sing ditakdirkan sampai berangkat dan lancar laksanakan ketika syarat wajib rukun haji dan pulang lagi ke Indonesia haji mabrur amin. Nah, jadi bentuk perlindungannya adalah satu, kita jamaah haji dibekali dengan paspor, dibekali dengan visa biometrinya, dibekali dengan istitoahnya, dibekali dengan pelunasan hajinya, dan dibekali dengan visanya. Aya paspor, istitoah, aya bio, pisaan malindit Bu. Di bandara teh ceplos lolos, di sana di Arab Saudi teu bisa asup karena visa teh izin tinggal, izin domisili, aya 3 bulan, 4 bulan, haji mah hanya dikasih 41 hari. Bagi 41 kudu balik kade, kajenting betah keneh balik. Sebab nanti pisana geus beak kan gitu. Dan itu bisa diperpanjang haji mah gitu ya. Nah, jadi kita dikasih visa izin domisili tinggal di Saudi 41 sampai 45 hari. Kecuali petugas itu bisa sampai 70 hari karena PSBB sebagainya. Nah, itu di samping bentuk perlindungan, termasuk kami menyiapkan petugas-petugas keamanan, petugas-tugas orang yang mencari ibu kasasar, ibu misalnya poekeun ya. Tanggal mun ibu poekeun di ditu, teangan make rompi petugas haji Indonesia. Kajenting urang Sulawesi terkenal, urang Kalimantan, ketika ibu nyasab nya ada PDT bisa sorangan balik. Karena sombong pisan, saya kalau dipohokon lep, kemana orang balik, anu make rompi, mang atau pak punten, katanya, masuk disebut mang ya, pak punten abdi jamaah haji Indonesia asal kota Bandung nyasab abdi teh di mana hotel adi poekeun cenah gitu. Nanti siapapun petugas Indonesia bukan orang kota Bandung juga itu pasti coba buningal gelangna. Nah, makanya kayak ada gelangnya dipakai atau di kanan. Di sini gelang bertuliskan nama, BIN, kemudian bendera, kemudian nomor paspor. Ya. Namun kodona kota Bandung yang pasti ibu diantarkan.
Nah, Ibu ini sektor 5 hotel naon Bu? Nya eta teh nyaho cenah. Nah, makanya dengan manasik ini wayahna Kang Haji tah pembinaannya kudu minimal 5 materi, Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, pun adat istiadat di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi, termasuk juga RPH, rangkaian perjalanan haji, dan termasuk juga itu praktek manasiknya. Jadi artinya sampai tempatnya kudu harapaleun, abdi di Jarwal, abdi di Mispalah, abdi di Susah, abdi di Raudhoh. Nah, gelang ini kan ditongleungit Bu. Anu gelang dipakai airna mah paling 50 juta Bu ya. Atau gedena lah letikna 20-10 juta. Gelang haji mah kade 86 jutanya atau leungit teh mahal. Nah, kajian teh kala galeng-galeng oge teh 86 juta gitu ya. Jangan gila. Itu kan dari perunggu ya kan. Ini artinya dengan gelang itu Ibu akan diantar oleh petugas bagian mencari orang yang nyasar, mencari orang yang hilang, muka sasar. Makanya insya Allah perlindungan dan lain sebagainya kami lakukan demi kenyamanan dan Bapak dan Ibu supaya aman, tertib dan kesannya mabrur melaksanakan ibadah haji ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, akan kita bahas jadi bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana memberikan pelayanan, dan bagaimana melindungi. Nah, ini tugas kami di Kementerian Agama termasuk pemerintah. Baik, sebelumnya kita baca talbiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita didengar ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terpanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mangga sadayana. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Izin ada masuk resep sambil ngadeg Bu ya. Salik teh asa resmi pisan. Nah. Tah ngapa ya? Nah ngalah ieu. Resep tunjukna kan. Baik sekalian, kalimat tadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi kepala Kemenag ayeuna bari ngagoingkeun heula nu pertama sebelum pada membahas kebijakan ngagoingkeun ke Bapak Ibu nomor 1 niati bahwa haji itu memenuhi panggilan Gusti Allah. Apa makna kalimat atau terjemah dari labbaik Allahumma labbaik? Itu kalimat talbiyah. Artinya ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, gitu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan tidak akan menyekutukanmu. Kadanya janji satu niat untuk panggil Allah, kedua kade ulah menyekutukan Gusti Allah. Artinya ulah musyrik di Mekah, di Madinah, di sana. Sebab naon? Banyak ladang musyrik. Ibu-ibu teh kabitaan. Tinggal di kiswah, di teh emas bener koneng teh Bu. Angin teh ngagunting jang jimat, ulah teh musyrik. Lamun hayang emas anu jiga benang ke aya ziarah ya, mampir ke lain ka toko emas. Ka pabrik kiswah ya, tutup nu hideung teh geuning. Nu hideung tutup Ka'bah eta nu koneng teh emas. Talangnya emas. Termasuk itu berlapis emas di multajam pintu Ka'bah. Tah. Artinya ketika misalnya kabita cenah. Agunting kiswah kade ulaheun. Komojang jimat.
Kemudian yang kedua, ketika pada saat hayang nempel di Ka'bah, nah, langsung ka Gusti Allah minta. Kemudian orang nempelkeun apakah sebagainya ini dengan Ka'bah, dengan tihang-tihang di Masjidil Haram, saya akan punya kekuatan. Kade nyepelekeun Allah ulah bisi eta musri. Katilu balang jumroh, tangke dibahas tentang mulur ya, artinya batuna geus dibikeunnan di Arafah, tidak singgah di Muzdalifah, ke langsung bisa macet sebagianna kumulan siama dari Arafah di Muzdalifah itu adalah tidak mabit, hanya lewat saja batuna sebekelan, kemudian lanjut ke Mina balang jumroh, itu hanya satu akobah. Tak kayak ke Mekah, anda kawal pemulukan Mina. Bahkan nanti ada namanya Tanajul, yang dekat dengan pemulukan tidak ke Mina lagi, tapi akan dikehotelkan. Ibu besoknya jumroh nanti biasanya dari Mina ke mati hotel, anu deket namanya Sisa dan Raudhoh. Nanti kita bahas. Nah, pada saat ketika kita balang jumroh, Allahumma rajmali sayatin, ulah wusto akobah, tah aya leuwihan terakhir dina awal parsani leuwihan 3 lumayan bah bawa ke Indonesia jong jimat cenah ulah gitu. Kada bisi-bisul teh bisi-bisul datang ke Indonesia na batu Arafah batu Muzdalifah dibawa ke Indonesia ulah komo aya bahasa jang jimat cenah dibaledokeun ka setan di Indonesia ulah gitu. Nah, pokoknya mah jadi janjina satu niat mau dipanggil Allah, yang kedua adalah niat untuk datang ke Mekah memenuhi Allah dan tidak musyrik pada Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan yang kita peroleh itu serahkan pada Allah, bersyukur pada Allah, dan akhirnya la syarika lak, tidak akan menyatukan Allah. Ini satu mana bahwa ibadah haji itu satu niat memenuhi panggilan Allah, yang kedua tidak akan musyrik pada Allah, yang ketiga bentuk syukuran atas nikmat Gusti Allah. Nah, makanya dengan 3 itu saya pertama nyampaikan kepada Ibu, niati sing leres. Ulah niat hanya karena gengsi hayang disebut haji ya. Bahkan Kang Haji tong hayang disebut haji 2 kali mah ya. Mau berangkat haji 2-3 kali boleh. Sebut haji 2 kali mah kan timbul tanda tanya. Haji-haji, nah haji-haji gaple. Haji-haji ngadu hayam. Ulah tong hayang disebut haji 2 kali ya kan gitu. Mau berangkat haji berapa kali boleh. Ini artinya bahwa ketika pada saat kita sudah niatnya lurus karena Allah, tidak akan musyrik, bentuk syukuran. Bahkan yang namanya ibadah haji itu 2 hukum sekaligus yang Bapak dan Ibu laksanakan. 1, hukumnya negara, berarti memenuhi syarat-syaratnya, ada paspor, istitoah, kemudian ada visanya, visa bio dan lain sebagainya. Dan yang terpenting bahwa ibadah haji memenuhi rukun Islam yang kelima ya. Rukun Islam yang mata 1 syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, 5 naik haji. Munggah haji cek orang Majalengka banyak. Nah, ada orang Majalengka cung aya teh kayaknya ada orang Majalengka munggah haji ke Baitullah. Nah, mengandung satu mana bahwa ketika Allah memanggil kita berhaji, ya mudah-mudahan dan Allah juga memberkahi, berarti orang yang dipanggil haji kahiji sahadan lages bener, amin. Sholatna tos leres, amin. Zakatna geus bener, amin. Puasana tos leres, amin. Geus beres kabeh sahadat sholat zakat basa bener, Allah memanggil berhaji. Insyaallah hajal mabrur, la salahu jaza illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga penuh kenikmatan, amin ya rabbal alamin. Tak komo geus karolot kieu masuk ngadaroan sing husu. Geus dek neangan deui, neangan naon deui kecuali ingin surga Allah kan gitu.
dakir muda geus seubuh wareg ulinnya wareg sagala naon deui anu mah geus. Nah namun geus kalot kitu kadang-kadang kitu Pak Kiai teh ayeuna arapal ilmu manasik teh sok barho teh kumpul apal bubar poho we. Nah itu namanya barho bubar poho makana bagus tulis seetik ngarah tuh pas begitu diganggu bapakna cicing bapak ku ngapalkeun. Nah jadi sing husunya ngapalkeun kan gitu. Nah, makanya para pembimbing geus sarpuh pemulan siama tos ibu mah cek dari bahasa mah apa cangkem melena nya apa cangkem teh hafal di luar kepala kan gitu. Sok kumaha santri ketika hayang segera hafal udah dilagamkeun nasoro yang suruh nasron waman soron bahwa nasirun wadaka mansurun unsur latan suntai dinadomkeun dia cepat hafal. Terus aya deui maca tasbih gitu kan. Aya dinadomkeun juga sambil di sana di ritmean ngalah cepet hafal. Kan kada mah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad subhanallah alhamdulillah. Nah, diragamkan ku uje gitu ya. Subhanallah coba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil. Eta apa Bu ya apanya? Apa? Karena dilagamkeun bahkan wirid habis sholat. Ini artinya bahwa kelansia mah ketika misalnya diberi pelajaran ya doa teh misalnya putaran pertama ketika tawaf bacana panjang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik sampai selesai. Kahiji can apa nomor 2 naon ya apa putaran katilu leuwih bleng putaran kaopat ongkek. Nah makanya 7 putaran teh beda-beda doa. Gue seliurnya ku baca doa waktu mau tawaf. Diberi ku kiai teh 7 deui untuk sofa ke marwah sa'i. Nah, balik pertama itu inde pertama ieu bacaanna bukit sofa marwah ieu bacaanna ti marwah ka sofa kudu kieu lieur deui teh. Makanya 7 di pal hijau lampu hijau beda doana teh mimiti mah Allahumma baba di pal hijau kudu ganti robiktir warham wa'fu watakarob tatajawaz anata alam jawaz naon teh cenah. Nah kemudian dari marwah ke sofa beda deui tah kemudian bae-bae jumroh deui beda deui doa. Tawaf kudum beda deui doa. Tawaf ifadah beda deui doa. Tahu aduh lo bating doa. Pakepena ngundulkeun diri aja capek. Ulah kadenya. Gua 11 tahun nungguan riweuh ke doa ngundulkeun diri malah ende tengke tahun hareut can apa doa ulah. Makanya ketika ibu ayeuna bimbingan manasik baik itu Darul Arqam, Darul Tauhid, di Musdai, di mana-mana kan dengan adanya bimbingan teh ibu supaya dipapatahan. Ibu supaya tinggal ngamakmum. Tangke Pak Kiai kan berangkat atau siapapun. Pak di mana orang cek framing teh KBU, ibu Bu siap. Siap. Kurang tawaf kudum, hayu. Enggeus, dibawa ke mana jung aja. Karena siap-siap begitu. Kada teu hafaleun teh kan gitu. Nah, begitu mau tawaf kudum, sok ibu-ibu turutan abdi, mangga Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Geus gitunya maksudnya. Jadi nanti ikut pada pembimbing. Nah, cek pembimbing teh Bismillahirrahmanirrahim, ibunya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu hajan wa umrotan itu. Jadi dengan ada bimbingan ibu adalah nanti ketika doana lantaran orang natelmi ya
telat mikirna poho wae geus percantenkeun ikut imam makmumah ikut ka imam ikut ka pembimbing apakah mabrur insyaallah ya sehingga sing pede bahkan lamun cek paribasan punten ngiring jeung pembingung capek cenah ya ngurus itu yang mandiri bagus. Pembimbing mah ibu ketika ngaberangkatkeun ka Polda langsung ke asrama, kemudian ke bandara, kemudian naik pesawat, kemudian turun pesawat hotel. Di hotel satu kali ngebimbing untuk tawaf kudum, kemudian tahalulnya langsung mandi ke hotel, geus kitu sekali umroh sebagainya geus bisa maju mandiri. Tong nutup pembimbing iki hayang ngadoa sarua. Imah pahayu ka anu si buat rewel pisan ya diomongkeun teh ulah diomongkeun nya. Maka dengan manasik ini di samping kita ikut pada bimbingan akan tapi ada hal-hal yang harus mandiri. Makanya bimbingan itu adalah bisa menciptakan kemandirian dalam berhaji. Tah lamun teh hapa doa eta teh tos we ikut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mah memberikan keilmuan manasik haji teh hanya 2 doa. Naon anu kahiji baca tasbih. Baheula mah Rasul mah zaman Rasul hanya 1 kata, 1 kalimat subhanallah, 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 subhanallah itu. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ku para sahabat ditambahan walhamdulillah wala ilaha akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Tah ketika ini Ka'bah ibu jeung gede banyak snack ka Ka'bah. Di sini Hajar Aswad, ikini ada rukun sam'i, rukun iroki, rukun yamani. Itu Rasul baca tasbih subhanallah subhanallah sampai rukun yamani. Jadi bismillah Allahu akbar. Lantaran teu bisa nempel ka Ka'bah namanya istilam, tebih teh ya. Tak aya garis hijau. Kita lurus dengan Hajar Aswad bismillah Allahu akbar. Kada tong dibaliknya bismillah Allahu akbar. Nah alah eta mah jeung ka bogoh baheula. Nah bismillah Allahu akbar. Nah atuh kadi itu rahmatna teh. Yang benar itu adalah itu Ka'bah kita salam ya. Salam Ka'bah namanya istilam bismillah Allahu akbar. Kawajahkeun sebatong gontul ting wajahna. Nah habis begitu bismillah akbar langsung subhanallah walhamdulillah sampai rukun sam'i iroki yamani. Pas rukun yamani ganti doanya dengan doa selamat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Tos menang hiji tah Hajar Aswad istilam deui bismillah Allahu akbar. Langsung lagi subhanallah lagi. Coba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yamani sama Hajar Aswad ganti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tos satu buah geus eta we. Bade sa'i eta, bade jalan jumroh eta, bade tawaf eta, termasuk dikir-dikir eta we. Lamun bungu lain gitu tah. Lamun hal lain silahkan yang pembimbing minta doa-doa yang terbaik. Ini artinya ketika Bapak dan Ibu sudah hafal RP Haji, hafal maktab di sini, jalan ke Masjidil Haram ka dieu, balikna ka dieu, tah itu silahkan tong nunutur wae ka beihu. Tong nunutur ke pembimbing. Bang murid ibu bapak ke hayang doaan yang bojo happy di sana kan gitu. Artinya itu dengan doa itu
Mah orang umroh sunnah ya duaan pakai taksi, mengingat masa lalu ketika bobogohan duaan sok. Dengan catatan kade lamun naik taksi ada istiadat orang sana lamun garulis teh bu ya naik taksi sing hati-hati, lamun naik itu jangan istri dulu tapi harus suami dulu baru istrinya. Kalau turun itu jangan istri dulu jangan suami dulu, istrinya adalah didahulukan. Dia turun taksi mah istri heula pambeget panderi, lamun naik pambeget teh heula istri panderi. Di mana ngajak gelut ge wanieun kasalaki mah gitu. Maksudna kumaha? Aya kejadian waktu saya tahun 2006 petugas haji, dia umroh berduaan suaminya, kebetulan masih cantik, masih muda, naik taksi itu adalah dia perempuan dulu, langsung berebet dibawa oleh supir. Salakina tulung dah nulungan, kemana? Balik-balik geus 50 geus lusuh ya. Dibalikin ketemulah oleh petugas haji. Makanya ada di nama nasik adat istiadat. Sebab yang nama supir bukan Arab Saudi. Supir-supir ya orang Iran, orang Turki, Libanon. Anu geus teu baralik geuning sabulan 2 bulan mah kabeh tahu nya. Nah gitu. Makanya itu salah satu kehati-hatian. Kajian Ibu Skalo dagang rezeki aduh alhamdulillah kabari tahun kene. Nah, ini kan kelompok ulama usia lanjut masih agresif ya. Mudah-mudahan sing sehat amin kan gitu. Baik tong panjang teuing, intinya yang pertama kita niat ya. Saya menekankan sebagai kepala kantor niatan usai. Berbekalah iman dan takwa ka Mekah sebagai bentuk syukuran ka Allah dan kade tong musti ka Allah Subhanahu wa taala amin. Yang selanjutnya kebijakan pemerintahan bimbingan ya, melakukan pembinaan. Ini bimbingan manasik itu salah satu kewajiban kami. Pembinaan manasik haji bisa 3 kali dilakukan. Yang pertama itu dilakukan di KBIH, kelompok bimbingan haji dan umroh. Dulu mah hanya KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Maka KBIH teh hanya ngabimbing haji setahun teh hanti 3 bulan berangkatkeun sampai pulang. Tak nama KBIH itu adalah Pak Kiai bisa membimbing umroh. Ayat 3-an, ayat 5-an, bahkan saurang yang dibimbing dari sepun di sana ke Pak Haji ya udah bimbing saurang oge ya. Kamu di ongkosan mengilu ke Mekah itu. Ingat bisa. Jadi 2-3 orang 5 orang dibimbing di KBIH Pusdai. Ketika Pusdai itu boga PPIU tegaduh travel, izin travel, maka berangkatnya harus digabung dengan yang punya izin PPIU, yang punya izin travel gitu. Jadi KBU mah hanya bisa membimbing tapi itu bisa ngeberangkatkeun sebab aturan. Ngabimbing wungkul kemudian ngeberangkatkeun oleh travel gitu, digabungkeun. Jadi sepanjang tahun di Pusda ini bisa membimbing manasik haji, itu adalah menjelang keberangkatan dan sampai pemulangan, bimbingan di dalam negeri, bimbingan di Arab Saudi sampai pulang, dan juga bisa sekarang dengan undang-undang itu bisa membimbing jamaah umroh. Kalau KBIH-nya sekaligus punya travel dan berbeda izin, kan ini izin PPIU-nya, ini izin travelnya bisa diberangkatkan langsung di KBIH itu dengan travel yang berbeda. Nah, termasuk juga di samping juga bisa membimbing umroh, bahwa KBIH itu sekarang sudah masuk dalam regulasi. Jadi kita pede punya KBIH karena bisa merekrut jamaah dan juga bisa ketika bimbingan di KBIH itu untuk pembiayaannya dari jamaah. Nah, kapan pembimbingan di manasik haji di KBIH? Sekurang-kurangnya 10 kali sampai 16 kali. Dan saya Kepala Kemenang membatasin kemarin mulailah bulan November dan berakhir di bulan Februari.
Jadi berarti geus anggeus kabeh Bu bimbingan di tingkat KBIH. Nanti kami beralih bimbingan ibadah manasik haji tingkat kecamatan. Jadi ibu ada orang kira condong, ada orang coblong, mungkin orang mereka Hayu Raya, Buah Batu ikut bimbingan Pusdai. Nanti pada saat bimbingan tingkat kecamatan gabung di kecamatan masing-masing bersama kepala KUA. Ibu bapak kantun hadir, kepala KUA yang menjamin snack, makan sebagainya tanpa ada biaya apapun. Kehadiran ibu dan bapak nanti itu untuk memantapkan manasik di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, artinya Kementerian Agama. Tangke menjelang pemberangkatan kita akan melakukan pemantapan namanya. Bimbingan manasik haji pemantapan dilakukan oleh tingkat kabupaten kota sebanyak 2 kali. 1 hari praktek, 1 hari teori manasik, kebijakan, kesehatan haji, kemudian doa-doa haji dan termasuk kesehatan haji. Nah sekali ini nanti praktek lapangan 2.517 akan kami kumpulkan, mudah-mudahan bisa di Pusdai. Nah, bukan Pusdai, nanti Aljabar maksudnya. Dulu kan di Pusdai di sini Bu ya di masjid. Talamun di sini misalnya masih nampung, alat peraganya ada, bisa di sini atau mungkin nanti di Aljabar atau mungkin di Lembang bagi piknik ya. Nah, di Lembang kan ada alat peraga manasik miniatur Ka'bah di situ. Nah, di pemantapan itu kami Kementerian Agama nanti akan langsung mengumumkan kapan mulai pemberangkatan. Kloter 1 KBIH mana saja, kloter 2 kemana saja, petugasnya siapa. Makanya ketika Pusdai siap ya berangkat kloter 1, maka tanggal 1 Mei itu koper sudah ke Kemenakan, malam tanggal 2 itu berangkat ke bandara, tanggal 2 jus berangkat ke Arab Saudi. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah, tujuan daripada manasik haji tiada lain, ada istilah Sunda mah jamaah haji harus itu mampu fisik, mampu pesak, mampu manasik. Fisiknya adalah lempang, fisiknya kuat, pesakna kudu ngongkosan atau napi ngaluarkeun uang. Ke bulan Januari siap-siapnya Bu untuk pelunasan. Nah, manasiknya, nah ayeuna ibu ketika berangkat haji fisik pesak manasiknya sudah kuat, sudah mampu, insya Allah itu tidak akan beban. Jadi kuasai tentang perjalanan haji. Ari haji itu kamana wae mimiti inditna ibu di rumah, kemudian kami kelompokkan di Polda. Di Polda langsung ke asrama haji. Di asrama haji langsung ke bandara. Nanti di asrama haji teh ibu menang paspor, menang living cost. Jadi seorang teh bakal menang 3 jutaan ewang Bu. Ya. 1.700 ya 3 juta ya. Berapa Bu? Nah, jadi ketika living cost itu 1.500 real, enak 7.500 berarti 7 kali 4 2 juta lebih ya, 2 juta setengahan. Nah kemudian dapat gelang juga, geus paspor, living cost, istitoah gelang ayah diberangkatkan. Nanti di kapal seperti apa, kemudian di hotel seperti apa, nah itu adalah kami nanti terangkan di manasik haji. Insya Allah hari ini pun mulai menerangkan masalah itu. Kemudian selanjutnya Bu, kebijakan-kebijakan pemerintah di samping juga memberikan pembinaan pelayanan perlindungan, ini RPH Haji sudah mulai ya. Kami mengharapkan sampai bulan Desember itu ibu dan bapak sudah penuhi 3 hal. 1, sudah punya paspor. Yang kedua, sudah punya istitoah haji. Dan yang ketiga, sudah dipisah bio. Sudah semua sudah belum? Nah, Cung yang belum punya paspor, Cung. Ya. Nanti yang belum punya paspor ke haji dengan pembimbing
daftarkan ke forum, kita laksanakan pembuatan paspor, sudah MOU dengan imigrasi, tidak ke Jalan Suci ya. Itu secara pelayanan supaya cepat. Jalan Suci mah kadang-kadang nganti jeung umum, imah khusus haji itu tempatnya di Kementerian Agama. Insya Allah 3 hari bisa selesai sampai 4 hari gitu kan. Nah, sampai Desember ini Bapak sekalian harus sudah punya paspor. Yang kedua harus punya kartu istitoah dan bukti pisobia. Punten, yang namanya paspor itu bukan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban KBIHU, tapi membuat paspor adalah kewajiban para calon jamaah haji. Sebab itu bisa diwakilkan, Bu. Sok bapak yang ke Mekah, aku Pak Ohin wakilkan. Ada nu inditna bapak mual. Nah, jadi kedah bapak, kedah ibu. Komo awe wakilkan ke laki mau bisa. Masa awe make kopiah. Nah, bisa. Jadi paspor itu adalah kewajiban para calon jamaah. Istitoah juga, surat sehat jamaah haji itu juga kewajiban jamaah. Mua bisa diwakilkan karena natrat kesehatan anak. Nah, hal kesehatan kade Bu, aya 5 yang tidak bisa kami berangkatkan. 5 calon jamaah kahiji jamaah pada saat kami undang dikasih SPMA. Pada saat itu untuk dipanggil masuk asrama haji, tapi jamaah diperiksa di asrama haji keadaan lagi hamil di bawah 4 bulan. Tanpa hamil 4 bulan mah mau bisa berangkat. Makanya ibu tong haramilnya ini artinya hamil usia 4 bulan ke bawah itu bukan tidak diberangkatkan, tapi pemberangkatnya ditangguhkan. Agengkeun heula kehamilannya, lahirkeun heula, budakna sehat geus kuat baru berangkat. Bisa ditangguhkan tahun depan, atau budakna can sehat bisa tahun depannya lagi. Jadi kalau sudah masuk kuota mah Bu, insya Allah terus selagi belum diangkat, berangkat atau diambil pemberangkatan bisa ditunda yang waktunya itu adalah tidak terbatas. Kemudian yang kedua, di samping juga yang hamil di bawah 4 bulan, hamil yang sudah di atas 7 bulan itu ditangguhkan oge. Tadi sih Mbak Ibu mah moal mungkin ieu mah barudak urang kadenya nu ngorakene gitu kan saudara. Sebab di pesawat bisi lahiran di pesawat aya bidan di pesawat Bu. Di Mekah oge nguruskeun anu lahiran gitu kan. Ngabarabehkeun tah gitu. Nah, jadi yang hamil di bawah 4 bulan, yang hamil di atas 7 bulan ditangguhkan berangkatnya. Yang ketiga adalah ketika kita punya penyakit TBC yang menularkan. Nah, di pesawat bisa nular, di hotel, ya udah tangguhkan, obatin dulu. Yang keempat adalah jamaah yang punya lagi sakit stroke yang tidak bisa bangun, dikasih SPMA, bisa jalan. Kalau pasca ketika sudah bisa dengan kursi roda, insya Allah kita berangkatkan dengan catatan ada rekam medis yang boleh kuat untuk diberangkatkan. Dan yang kelima yang tidak bisa berangkat itu akibat dia sudah punya penyakit ginjal yang cuci darahnya seminggu sudah 2 kali ya. Nah, makanya sing sarehat ya, sing bisa berangkat dan istitoahna sing dugi karena dinyatakan sehat menurut dokter alami. Kemudian juga diberlakukan Bu kebijakan tahun ini insya Allah. Kemarin kita mudzakarah terkait masalah haji, fikih haji. Yang dibahas itu minimal 3 hal. Kan bangsa optimalisasi, kemudian tentang minajadid saya tidak bahas. Ada 3 hal yang dibahas kemarin. Satu, karena kemarin pada saat haji tahun kemarin ada hal-hal yang boleh katakan di Mina termasuk yang lainnya kurang optimal, maka insya Allah tahun ini hasil mudzakarah bisa enggak ketika jamaah haji itu ada 2 konsep, namanya murur, yang kedua adalah tanazul.
Murur itu artinya adalah pada saat jamaah di Arafah berangkat ke Muzdalifah, berangkat ke Mina, itu jamaah sudah dibekelin batu untuk jumroh dan tidak turun di Muzdalifah, cuman istilam aja lewat langsung ke Mina. Indikasinya satu, moal ngamacetkeun, kedua anu lansia teu turun unggah supaya dia tetap sehat. Nah, anu katilu barangkali supaya lebih efektif dan efisien. Dan kemarin sudah dilakukan, ternyata efektif. Nu lambat anu lambat ka Mina gitu kan. Tah ketika sebelumnya tidak diberlakukan murur, artinya dengan cara tadi kuduna tas subuh terakhir kudu balang jumroh, datang kami rekang jam 8 jam 10, maka timbul lagi masalahnya jumroh itu sudah keluar matahari gitu kan. Nah, sehingga dengan murur itu sebuah ijma para ilmu fuqaha termasuk asal terobosan, dengan diharapkan bahwa pada saat ketika jamaah khusus yang lansia, konsep ramah haji lansia, maka ibu teh ketika di Arafah kemudian bermalam kemarin datang, pagi-pagi persiapan, jam 11 wukuf sampai dengan sholat duhur ada khutbah wukuf, jam 1 beres, makan siang di Arafah sebagainya. Tak persiapan mulai ke Arafah kan asarnya Pak biasanya. Nah, ayeuna mah yang boleh dikatakan untuk ke Muzdalifah karena ada konsep murur, maka bisa berangkatnya jam 10 malam, bisa jam 9 minimal habis maghrib ya. Karena ini kendaraan misalnya langsung dari Arafah bergerak gitu, ini Muzdalifah, jamaah tidak turun, istilah aja dari Arafah kena geus dibagi batuna Bu. Lamun siapa yang mengambil napar awal cung, maka napar awal batunya cuma 49. Dilebihan 5 bisi ternepi ngabaledogna gitu. Cung anu napar sani cung, maka batunya 70 karena 3 harieun. Napar awal mah 2 harieun. Sakali ngabalang kan 7 batu. Allahumma rajmali sayatin, ya Allah ali ngabaledog si setan, cebret 7 kali. Dibaledog itu si setan geus miheulaan ka imah. Jadi kau goda deui nya gitu. Nah, pas pada saat ketika kita 7 berkerikil, itu namanya jebalang jumrah ula. Geser ka dieu, kadenya ulah lewat arah pertabrakan jeung batu ka giles gitu. Ngan batu ka dieu. Kemudian Allahumma rajmal lisayatin, jebret lagi 7, nama jumrah wusta. Geser lagi jumrah akobah, Allahumma rajmal lisayatin, jebret 7 kali itu berapa? 21. Kemudian besoknya itu tilu deui ulah wusta akobah 21 tambah 21 42. Awal-awal Arafah Muzdalifah jumrah akobah 1 kali itu 7 batu jadi 49. Talantaran ibu tenaga kurang misalnya di dia patung tugunya gitu kan. Baledog plotok teh ka dieu teh asup eta teh sah gitu kan. Maka lamun ibu-ibu teu kuat-kuat teuing mah wakilkeun ka Pak Kiai. Lamun 70 ngawakilkeun, oh halus tenan. Kabeh ngawakilkeun ya. Memang boleh Bu. Jadi ketika bapak dan ibu misalnya aduh ade macana capek 3,5 kilo ya, bolak-balik 7 kilo Jabal Lumpang. Ibu teh hayang kaditungan peda sakit, flu, panas diri sebagainya. Karena jumroh adalah wajib, ibu tiasa ngawakilkeun, tiasa nguasakeun namanya badan. Pangwakilankeunnya Pak Ketua
Abi repot kakina ya cok rematikna kambuh. Daripada digendong bung teuing nya. Nah, geus wakilakeun. Nah, nanti ketika Pak Kiai nu ngawakilan Allahumma rajmali sayatin ya ismi tulqiyam. Mengawakilan 7 tulqiyam toto tati titit tetet ya 7 kali 48 wah 300 kali dia cangkel gimana gitu. Nah, makanya ibu sing sehat ya, yang sehat. Kok mau pemogot ngawakil kemah nyerahkeun sing sehat gitu ya. Nah, si batu itu nanti yang napar awal 49 ditambahan bisi kirang ya tenepi, yang napar sani 70 ditambahan juga. Taya tamasud tong musyrik teh di mana lebihan batu tong disakuan lumayan ke Indonesia kot jang jimat ulah bisa jadi bisul kena geus piceun kabeh. Tadi mana misalnya lebihan batu terakhir kita ke-7 kali batu 5D KB langsung berat Allahumma berat suganda langsung pae setananya. Pas tapi kumaha lamun leungit cenah wayahna kopeah. Allahumma sayatim baledokeun geus balik. Abi naon cing? Teu make sendal balik teh. Ada kurang hiji. Langsung sendal dibaledokeun tah. Hijina ka mana nyapikeun da hese make sendal hiji mah kan kitu tah. Jadi lamun kurang kopeah. Lamun kurang biasa. Nah, biasa. Jadi lamun misalnya atau kata tetangga sabelah, aya kana batu teu gitu. Boleh melebihan minta 1 bledug. Makanya itu salah satu sing apik, sing paling pennya. Jadi kadang-kadang kita ya lamun kurang batu kan kudu nyokote ka Muzdalifah teu meunang di dinya. Mulung lebihan di dinya. Ulah kan gitu nya. Jadi kudu sing apik sing startip seperti itu. Ini mengandung satu mana bahwa ketika pemerintah itu dengan inovasi murur itu mempraktiskan jamaah satu moal kemacetan di Muzdalifah. Yang kedua lansia ke meges capeknya make kain ihram tiputing kurang sare dan sebagainya tah kita enakeun kita nyamankeun jamaah cicing di bis dengan istilah batu geus aya datang ka ditu langsung ka Mina jumrah Aqobah. Nah, setelah jumrah Aqobah langsung tahalul digunting rambut balik dek ka Mina ka tenda langsung bisa istirahat mandi dan makan gitu. Nah, yang kedua ada kebijakan pemerintah dibahas tentang tanajul. Ya. Apa itu tanajul? Mendahulukan sekelompok para jamaah haji, mendahulukan keberangkatannya ke Mina, kemudian berangkat Arafahnya dari Mina. Yang kedua ada tanajul, sistemnya pengurangan untuk yang nginep di Mina. Jadi mendahulukan pulang ke Makkah, pulang ke maktab. Kan dari Arafah, Muzdalifah, Mina itu kan 3 hari ya nginepnya. Karena di situ ada sebagai bentuk pelayanan supaya nyaman di Mina, maka kemarin dibahas insya Allah tahun ini, tahun depan maksudnya para jamaah haji akan ditempatkan di 2 hotel yang dekat dengan Mina. Di situ nanti sistemnya tanajul. Ya. Lamun Pusdai tempatkan di Raudhah, kapasitasnya ada 94 hotel, cukup dengan 76.000 jamaah. Yang kedua adalah disisah dengan 34.000, maka 106.000 atau mungkin 96.000 udah suka pakai sektor dakar sebagainya ya petugas itu jamaah sekitar di atas 90.000 akan disisah Raudhah yang nanti pada saat dari Arafah, Muzdalifah, Mina, setelah itu langsung ifadah, kemudian sa'i, sa'i, kemudian tahalul. Nah itu biasanya ke Mina langsung karena ke hotel, tos ibu bapak mah di hotel saja. Kayak tuangna dos aya di dinya, snack lah geus aya di dinya, petugas aya kamar geus disiapkeun ti sebelumnya. Jadi dulu ibu dan bapak sudah sisa itu, kemudian Arafah Mina langsung ke sini. Nah berangkat besoknya untuk ulah wusta Aqobah berangkat dari hotel.
Tapi pengenangan mobil kade eueuh mobilna da loba teuing. Jadi mapah oge hanya sekitar 3,2 kilo. Tah 3,2 kilo teh bola mun saurang capek teh. Ngabring mau ayak-ayakan we. Koma bari nginum, bari ngopi, eureuna diukeula mah santai. Da ngaburu jumroh wungkul. Tapi cenah kalika hayang nginep di Mina boleh. Pas jumroh teh amun heula ka Mina ke penting balik deui gitu kayak ka hotel. Gitu. Itu adalah kalimat tanazul, kalimat yang dikatakan mendahulukan pulang ke Mekah itu adalah demi untuk mengikuti kegiatan ritual Jumrah Ula Wusta Aqobah. Nanti berangkatnya tidak dari kemah Mina, tapi berangkat dari hotel ke Jumrah ke hotel deui. Jadi ibu mah yang lain masih di Mina, ibu di hotel gitu. Namun misalnya kita kena murur, termasuk juga kena tanazul ya. Insya Allah karena yang paling dekat dengan Mina itu hanya 2 hotel, Raudoh, Susah, bahkan mungkin Aji Jias sekitar 4 kilo agak lebih. Nah, yang ditempatkan di sisa Raudoh itu 96.000 jamaah bisa bolak-baliknya umroh jumrah di situ dengan harapan nanti di Mina tidak terlalu berdesak-desakan teuing, Pak. Jadi nyaman di Mina, nyaman jamaah haji di hotel. Tak aku mah milik kayaknya engke. Apakah ditempatkan pusdai teh di Mina atau ditempatkan Raudoh atau sisanya. Geus ka Mekah dimanapun raos, dimanapun kita enak. Kada tonggo kulutus makan dedei patin, dedei payang, dedei sapi, cing hayang asin atuh. Ulahnya tonggo kulutus kade. Pemerintah memberikan pelayanan bidang konsumsi kunaon itu kalau hayam nu hipuna wungkul daging oge dibubuk ojeng dileutikeun hipu mon patin teu aya sirah teu aya cucuk tapi nu hipuna wungkul itu memuliakan jamaah. Jadi kade patong progres yang asinnya abong jong asin foto jengkol So, karena bayangkan ku Bapak, ketika pada saat catering di Mekah Madinah aya puteuy, sambal, jengkol, aya peda. Pas geus aki-aki ompong nyenyoe. Pas batu modok indit umroh, eudeuh misalna arba'in. Kalau kan jadi beuteung ka sambal teh apa ge beuteung cenah. Kadua leuwih beuteung kacucuk ke tulang peda gabagakeul gering beli 50 nya. Nah, jadi gue potong loba protesnya akan dilayani oleh kami di sana mah. Termasuk nanti Pak sebagai bentuk layanan dalam bidang konsumsi Bapak ketika berangkat ke Polda kami antarkan ke bandara, di situ sudah dapat makan nasi dus. Menaya anggaran kami tambah snack. Begitu di Polda dapat snack, dapat makan. Dan 1,5 jam ke Indramayu langsung diserahkan oleh kami ke panitia. Langsung di kamar kunci. Tah di teh geus dahar deui Pak di hata. Snack aya makan aya cope teh manis. Di asrama haji 2 kali makan, 2 kali snack. Hanya 12 jam kan. Begitu langsung jamaah berangkat ke bandara. Begitu langsung dicek paspornya, visanya, istitoah beres KB dan masuk bis. Di bis teh geus snack tajung cai. Begitu datang bandara, langsung tidak ada pemeriksaan lagi karena sudah diperiksa, masuk pesawat. Begitu geus beres 2 jam take off, langsung lapor cakeun dry. Kalulah bidadari cantik. Bidadara kasep. Namanya peragawan nanti saya pramugari pramugari namanya teh ya. 2 jam kemudian datang pramugara. Naon yang ditawarkan jamaah selamat datang di maskapai penerbangan Saudi Airlines atau Garuda. Kami siap melayani Bapak sekalian. Tagas ngomong gitu tedal marawat disurung teh geuning nawarkan ka Bapak teh
Pak Haji mau kopi, mau teh manis, mau jus. Kade tong ngerahkeun nya. Tong tiluan anang hiji teh kade. Kade. Eta teh tilu pilihan. Cenah ade mah, aduh nuhun hayang teh manis. Udah teh manis. Lamun suami istri teh manis seneng, kopi komo. Yang geus suami nembesen kopi, isinya teh manis, geus saeutik ewang gitu. Ya, kade tong ngerahkeun Kota Bandung tah, jika tuh dibinang gitu. Ya. Tah didinya poho pas 85 juta teh. Poho ngalunasan 54 juta teh. Ya, kan ibu sebokingnya. Kayak ngalunasan teh tinggal 31. Poho geus ningali bidadari garulis, tawaran jus snack, ka pamajikan ge poho teh. Pengalaman baheula. Poho ka imah teh. Geus 2 jam aya jus teh manis teh kita ngopi, ya dikasih snack. 4 jam kemudian datang di bidadari teh. Nawaran deh Pak jamaah haji, kami mau konsumsi mau sapi mau ayam. Kade dihitung 2 nananya, milih ayam atau sapi. Di situ hipu Pak. Ya. Kemudian mau landing 2 jam sebelum landing, aya snack deui teh. Kasih snack dengan roti atau apa aqua. Begitu landing setelah kita berangkat 9 jam sampai 10 jam langsung itu ke bis, tidak akan diperiksa lagi karena sudah pemeriksaan semua. Langsung kan diperiksa nanti di bandara di bandara kita dengan di asrama haji. Langsung naik bis menuju hotel Mekah atau Madinah gelombang 1. Tah di bis teh geus aya cai jam-jam sabotol, geus aya aqua deui, dahar deui tah. Begitu datang ke hotel sarua dikumpulkan ketua regulator sebagainya, geus mere kunci, tah hareupeun panah teh geus nasi bok aya deui. Geus makana geus teu kudu mana naon nya, tong mawa beas, tong mawa Indomie, tong mawa panci katel teu kudu, wes. Unggal apa teh Bu makan teh 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ngan kade tong nyalahkeun petugas catering ya, itu geus dahar deui wae cenah. Dan sampai numpuk ya Kang. Kadang-kadang basi. Ibu makan pagi teh jam berapa cing? Jam 6 sampai jam 8. Ibu mesti ngeunah we di masjidnya. Kan subuh teh jam genep di ditu mah. Lamun bapak subuh jam genep eta geus di Mekah teh Pak. Di dieu mah geus panon poe jam genep teh. Itu mah jam genep, kade itu mah beda 4 jam ya jeung urang teh. Nah, jadi ketika makan pagi jam genep atau jam 7 guys disiapkan di hotel, bapak dan ibu di masjid kene. Cenah ikut sholat suruh heula, duha heula. Nah, kan? Kemudian geus duha teh jam 8 kakak keluar di masjidnya. Kalau ke balanja heula geura. Balanja meuli bala-bala, meuli aya pokoknya itu aya tukang bala-bala urang Tasik nu dagang teh. Pernah ada berapa bala-bala 1 real. Tah 1 real teh kade Bu di dieu makan 1000-annya. Itu mah rata-rata 2 real. Bala-bala 8.000. Tapi karena 2 real anggapnya 2.000 nya. Pada mah 8.000. Tamah beunghar dagang bala-bala ke Mekah juga. Dia orang 1.000 itu mah 8.000 gitu. Nah, ketika pada saat datang ke hotel jam 10, makan pagi jam 10. Datang deh ke jam 11 teh Bu, makan siang. Bingung tadi kemana nu dahar. Jam 10 karek dahar, 11 anjir datang di sangu. Tadi. Pas makan siang dar ibu teh kan langsung biasa sedih hiji ke asar, maghrib, isya lantaran jauh teh ke hotel. Asar berangkat nungguan maghrib, nungguan isya, arulin di masjid Puling, balik teh jam 10 peuting. Tah makan malam teh Bu geus basi nya. Tah kade tong diomongkeun
makan tuh basi sana. Salah elu eta mah. Kunaon teu gawat dahar heula kan gitu. Jadi jam itu pagi, siang, sore itu maghrib. Itu saat-saat ada konsumsi. Tapon ibu mesti betah di mas ka mana tong nyalahkeun. Tah ditu mah anggaplah kabeh ngeunah nya. Ulah sampai kajenteng kurang asin, pedas. Insyaallah mau pedas-pedasan. Kami pun ada sebuah larangan kepada para calon jamaah mah entong aya konsumsina nu make samba jeung lalap. Akan keringan supaya naon? Supaya untuk berangkat dengan ribeuteun. Tangke lamun pulangna di rumah makan cikedung pek dek sambal sapiring oge sana ieu mamayu gitu. Soalnya ada ka ieu mah ribut geus balik eta mah pek aja kan gitu. Nah, jadi artinya seperti itu aturannya ya. Jadi tidak akan pedas, tidak akan banyak rasa pecin sebagainya, bisi anu kolesterol, anu bisi jadi beteng, bahkan lamun teu make tulang bisi ka tulangna cucuk, yang lain ibadah jadi kalah kegering. Kami sangat memperhatikan layanan konsumsi sebagainya. Transportasi layani kami dengan ini. Sejak dari Polda ke Indramayu ke asrama bandara, pesawat semua itu sudah ibu bayar, sudah gratis semua. Karena sudah pembayaran dari nanti pelunasan. Nah, ibu sekalian, setelah ibu punya paspor, kemudian punya istitoah, punya pisobia, tak itu salah satu makanan saya ditekankan wayahna Desember kudu aya semua, sebab direncanakan mudah-mudahan tidak mislek, kita nunggu kepres bulan Januari itu sudah ada pelunasan ya. Insya Allah itu ngali ya. Cadangan sama kalinya kan. Yang 70%, yang 1720 itu kami panggil untuk segera pelunasan. 100%-nya sampai 2412 kami panggil. Tah kecadangan malamun 2426 kuota Kota Bandung aya nu ngundurkeun 10 20 teu bisa ngelunasan atau ditangguhkeun tanu cadangan masuk geruduk. Tapi tong ngadoanya mudah-mudahan 2000 cadangan kabeh ulah teu bisa. Mudah-mudahan teu bisa ngelunasan apabila asup ulah ngadoakeun nya ulah kade. Tah siap. Insyaallah nanti kita belum masih menunggu kepres. Itu direncanakan ketika pelunasan bulan Januari awal itu biasanya sekitar 2 bulan Bu. Ada tahap tengah waktu, ada pelunasan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lamun tahap 1 lunas semua ya alhamdulillah, tidak ada dibuka tahap kedua. Kalau tahap ke-1 tidak lunas, maka dibuka lagi biasanya 2 minggu, seminggu gitu Bu. Mimiti mah sekitar hampir 20 hari dibuka. Ceret. Nah ibu langsung ketika pelunasan, kemungkinan tahun ini itu akan tidak jauh beda dengan pelunasan tahun kemarin. Ibu booking teh karek 25 jutaan Bu ya. Nah cung yang sudah genep 10 juta. Wah belah genep 60 juta. Udah. Dengan suami sendiri. Nah, ya. Kalau misalnya yang tahun kemarin kan saya itu cadangan yang tahun kemarin. Oh ya. Tahun kemarin tahun 2024. Siap. Apakah sekarang kalau ada kenaikan naik lagi ya? Ya, eta mah kebijakan. Mudah-mudahan enggak. Ibu dan Bapak ketika pada saat tahun kemarin cadangan sudah pelunasan itu tidak akan dikenakan biaya biasanya Pak, karena sudah ada ada dana optimalisasi. Jadi anu geus lunasan mah happy ending aman ya. Nah, dan itu diperhitungkan nanti secukupnya gitu. Kumaha Bu? Di box Bu, hotel di box biar mudah. Di Arafah, di Mina, di hotel semua pakai box. Prasmanan bisa nyokot lagi ngatilu gena. Jadi geus ditunjukkan di box ya semua. Baik, kita kembali pertanyaannya.
pelunasan ya sekalian ya. Istitoah ya. Ada kwitansi pada saat Bapak booking bawa dengan pas foto juga. Kan pada saat Bapak booking 25 juta kan ada kwitansinya. Nah itu bawa Pak. Jadi bawa booking ketika 25 juta, bawa KTP, bawa SPPH, pas foto termasuk paspor, visa bio dengan istitoah. Nanti kami ke KBIHU ketika melunasin ini persyaratan bawa semua. Ketika pasti di KBIHU kan Bapak sudah nyimpen berkas ya semua ya sudah. Nah terus pertanyaan ke KBIHU, tambahan paling KTP, kemudian pas foto kalau belum punya pas foto, kemudian kwitansi bookingan yang 25 juta, tambah paspor, visa bio, dan satu lagi istitoah gitu Pak. Nah kembali ke Ibu tadi, berapa sih pelunasan dan jangka waktunya? Pelunasan itu bertahap. Tahap 1 sekian hari, can lunas semua, dibuka tahap kedua. Can lunas wae KB, can masuk kuota, buka tahap ketiga. Pak, kalau yang cadangan juga sama dengan yang udah plastik itu? Ya nanti, belum nanti. Oke adik-adiknya ya, kita beli ya. Ini yang pasti dulu, yang dipanggil itu adalah yang sudah ada kepastian non cadangan, ya punten. Nah pada saat ketika itu, maaf ya, kita sudah membooking 25 juta, pengumuman pemerintah misalnya untuk BP itu biaya yang harus dibayar oleh perseorangan jamaah haji itu 95.782 atau 96 juta. Berapa subsidi dari pemerintah? Maka ditetapkan BPIH oleh Dewan, dilaksanakan oleh pemerintah biaya perjalanan ibadah haji dengan adanya subsidi misalnya 40%, maka 96 juta dikurangin 40% berapa? 38 sampai 40 juta. Maka kemarin bayar hanya 31 tambahannya karena Ibu sudah booking 25 juta. Jadi 96 min 40 juta sama dengan 56 juta. Ibu gus ngaboking 25 juta, maka tambahan 31 juta lagi. Ya, lamun duaan 62 juta. Bahkan lamun tabungan gas 60 juta aman suami istri, maka cung. Maka ditambah namanya dana optimalisasi secukupnya punya berapa? Ibu sendirian berdua? Ya cukup lah, udah 25 juta beda. Atau dengan yang 25 juta 30? 30. Ya. Udah berapa juta sekarang? Ibu tinggal nambahan 22 jutaan lagi. 22. Udah 33, Ibu siapkan aja amannya itu 58, Bu. Aman 58 juta ya. Ibu gas 30 ya sampai ke ini tambahan 25 juta lagi, jadi 58 juta. Bisa ada kenaikan dari 56. Kan dimotong mikiran naik, mikiran mah subsidi pemerintah sing gedenya. Aya kenaikan tapi subsidi 60% sama dengan mengurangi ya. Nah, dengan tahun kemarin maksudnya. Jadi kenapa saya cung yang sudah 60 itu adalah sudah aman. Jadi pada sepelunasan teh sudah trade, tinggal dipindah pembukuan. Bahkan punten Bu, rekening haji itu rekening yang akan hangus. Jadi tidak bisa dipakai lagi ketika Pak Kiai, Bapak Ibu ngalunasan. Nah, ada 60 juta, saya melunasin hanya 56 juta, maka disitu langsung transaksi, bukunya itu hangus dan uang kelebihan 4 juta dibalikin, lumayan yang bekal gitu. Maka negas bening gewat isu kayu kita kasalaki ngentanya apa 60 juta kun, boga berarti 4 juta ke bapak ge. Amal. Artinya
Ketika bulan Januari itu adalah punten kita ngalunasan ulah sampai tuh bisa ngelunasan sok ti ayeuna kami kasih tahu siap-siap untuk pelunasan minimal 55 syukur lamun rekening 60 supaya ngadebetnya tret lancar gitu. Ketika ada subsidi pemerintah berapa, sukuk dari itu dan optimalisasi. Kemudian yang kedua, cek paribasan ibu leuwih nabungan, keun eta mah bakal balik deui. Geus asupkeun 100 juta. Ngarangke bagi kalunasan beres tah 56 uga leuwihan 54 juta jang meuli domba, jang syukuran gitu. Ya, jang bekal kan gitu ya. Nah, jadi intinya ibu dan bapak kebijakan pemerintah ini kami sampaikan supaya pada saat ketika pelunasan ibu teu pusing neangan jang pelunasan teu ayeuna dibejaan aya 5 juta asupkeun boga teh salaki 10 juta asupkeun salaki meunang rezeki di kantor di mana asupkeun. Jadi insyaallah pada pelunasan geus bahagia, manasik geus hafal, uang pelunasan geus aya, ilmu manasikna geus aya di luar kepala ya, ibu nasehat, paspor semua geus aya. Dia tinggal tuh beban kena berangkat kan gitu. Tinggal persiapan pemberangkatan pada bulan Mei tahun 2025. Ya, silakan. Siap. Baik, pendamping tadi saya jawab dengan cadangan ibu. Ibu pada saat ketika menyaksikan kuota dibuka untuk pelunasan, pasti itu adalah yang masuk pokok dulu Bu. Kota Bandung itu adalah sampai Desember 2013. Kami utamakan itu karena itu yang masuk kuota. Cadangan mah Januari 2014. Ibu kan 14 Bu yang mendesalahnya. Nah, bulan Januari. Ya, pokoknya gini. Nanti ketika yang pokok sudah semua, ada yang tidak melunasin. Nah, itu cadangan kan 20% dari kuota. Ketika 2426 berapa 20%-nya, bahkan bisa 30%, itu sekitar 700 jamaah cadangan, termasuk Bapak cadangannya kemarin, Bapak juga sama. Nah, pada saat ketika pelunasannya Ibu sah-sah saja. Nah, ketika yang prioritas pelunasan, yang cadangan juga ikut pelunasan gitu kan. Tapi nanti ibu mah yang cadangan mah bikin pernyataan di hadapan Kepala Kemenhag, diwakil Pak Kasih, saya adalah jamaah cadangan siap melunasin ya. Daripada tahun harus kan centung duit tak kepake, si salaki minta beli motor Bu secadangan gitu ya, supaya abus di pelunasan. Nanti ada pernyataan bahwa saya jamaah cadangan siap pelunasin, dan ketika tidak diberangkatkan kami tidak menuntut apapun untuk diberangkatkan. Tanda tangan di atas materai. Makanya eueuh cadangan nu demo eueuh. Sebabna geus bikin pernyataan. Tah ayam milik nawe ya Bu, banyak tidak melunasin. Ibu nanti kami panggil Bu. Ibu siapkan untuk pelunasannya dan siapkan untuk memberangkatkan tanggal sekian. Aya tudan kieu ongkos cadangan. Terus geus ngalunasan, ibu teh keur ngalamun dikira nasib. Datang surat, ibu berangkat bageto anjir. Gitu. Lain alhamdulillah anjir. Saking bunga nanya anjir, alhamdulillah. Nah, ya. Makanya dipak mah dipak aja ya. Jadi cadangannya sok ngepak barang sebagai bisi. Cadangan itu suka mendadak kami panggil ya, dipanggil ya, mudah-mudahan kan gitu. Artinya manasik kan ada cadangan, tadi panitia menyatakan ke BHU sok ikutin aja sing ikhlas, nanti Allah yang akan membalas keikhlasan kita. Ibu untuk muhrim insya Allah gini, ayeuna pun silahkan ibu ajukan
Ketika ada lansia kemudian harus dimuhrimkan, maka silakan Pak KBIHU ibu saha anu bade ngadampinganana diajukan ke kami diajukan ke Kanwil, mungkin diasesena oleh pusat bahwa ini adalah jamaah bermuhrim dengan ibu anu, supaya ibu ngalunasan itu ngalunasan. Insya Allah kami itu mah tahapnya tahap pengajuan. Jadi ada ibu mah ya. Jadi ibu teh penarik. Ketika ibu ingin dimuhrimkan sareng Pak Kiai misal, Pak Kiai geura diajukan oleh KBIHU sehubungan dengan Ibu Siti, itu namanya siapa, Bu? Ibu Nini. Sehubungan dengan keberangkatan Bu Nini yang seorang dan perlu untuk dimuhrimkan, maka dengan ini kami ajukan nama Pak Kiai sebagai muhrim Ibu Nini. Demikian langsung akan kami turun disetujui, maka ibu akan berangkat dengan muhrim. Pelunasannya sama dengan muhrim, berangkat semuhrim, nanti juga pemberangkatan satu kloter dengan muhrim. Ya, gitu ya. Siap. Ada lagi ya, langsung pertanyaan ya, silakan ya. 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 Itu ada salah satu fatwa MUI di Bangka Belitung yang mengatakan bahwa dana pengembangan itu hukumnya halal. Kan masih dalam tahapan polemik. Nah itu apakah sudah ada keputusan terakhir? Karena kalau itu nanti diputuskan halal, maka bagaimana akan saya full. Siap. Makasih Pak. Itu kaitan dengan dana optimalisasi, termasuk tadi badal haji ya, yang pengganti maksudnya badal haji. Ya, ini yang mau membatalkan haji keluarganya misalkan. Ya. Pembatalan. Baik. Ada ngabadalkan keluarga nak. Oh, ngabadalkan tanya. Baik. Pertama untuk badal haji mengganti keluarganya, itu Kementerian Agama mempersilahkan kepada masing-masing keluarga. Percayanya pada siapa? Yang tentunya maaf, badal haji itu ada kepada orang yang sudah berhaji, ya. Ulang ngabadalkeun ka Pak Wahyu can ke Mekah teu meunang. Pasti ku Pak Wahyu engkena hajina. Jadi kepada orang yang sudah haji dan hajinya dia baik itu jumrohnya atau wukufnya, wukuf, kemudian tawaf ifadah, sa'inya, tahalulnya, jumrohnya dan semuanya itu adalah untuk Bapak anu gitu Pak. Jadi satu badal, bagaimana keluarga percaya ke KBIHU, ke tetangga yang sudah berhaji, tah abdi ngabadalkeun bapak berapa resiko dan pembayarannya ditentukan oleh yang bersangkutan ya. Jadi kami tidak mengatur tentang dana-dana badal haji, tidak melibatkan Kemenag juga nggak apa-apa, kecuali tadi lamun pengganti kami Pak. Contoh gini, pada saat kami undang untuk pelunasan, ibu punya suami, pas mau berangkat meninggal, punten, kuotanya sudah masuk. Nah, ibu berangkat langsung siapapun yang sudah punya porsi, tapi dengan catatan Pak, yang bisa menjadi pengganti ya untuk yang resmi nih. Tadi mah badal haji yang di luar ya saya serahkan. Yang mengganti kepada suami ibu yang meninggal itu satu anak kandung ya. Yang kedua istrinya, tidak bisa minantu, tidak bisa uwa, tidak bisa emang, harus anak kandungnya gitu. Jadi anak kandung atau saudara kandung, apakah adiknya atau kakaknya, sang satu nasab satu jeung wali satu darah gitu ya.
Berapa ketentuannya? Ketentuannya sesuai dengan perjalanan BPIH tahun ini. Ketika ibu ngalunasan 56, ya 56 Pak. 25-nya kan sudah ngebooking yang itu. Maka syaratnya adalah itu tidak termasuk harus 5 tahun dulu daftar, tidak. Ayeuna meninggal, ia siap untuk mewakili badalan, maka besok daftar, ajukan ke kami sehubungan dengan meninggalnya Bapak Haji Rahmat dan kuota masuk tahun 2005 tidak bisa berangkat, dengan ini kami menggantikan gitu Pak. Kami usulkan pengganti Haji Rahmat nama ini untuk diberangkatkan bersama muhrimnya Ibu Anu. Nah, ajukan ke Kemenag, kita ajukan ke Kanwil, datang bosi berpelunasan gitu Pak. Jadi biayanya sama dengan yang biasa reguler dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang kedua, nanti kita teh. Ya, kemarin ketika mudzakarah kita membahas 5 macam Pak. Tadi masalah muhur, yang kedua tanajul, yang ketiga adalah dam, yang keempat mina jadid, yang kelima dana optimalisasi, yang fatwa MUI itu adalah haram, Bapak ya. Hasil mudzakarah sudah ada. Jadi dana optimalisasi itu dilihat dari segi haramnya sudut pandang mana, maka dibolehkan sekarang. Sudah ada keputusan dibolehkan, karena itu nanti akan dari sektor mana yang optimalisasi untuk kepentingan para jamaah juga. Apakah ke sektor akomodasi ataukah pada pelunasan namanya sukuk dan sebagainya. Maka fatwa MUI itu dikembangkan dari sektor mana sudut haramnya dan sektor mana kita membahas ketika mudzakarah dibolehkannya. Ternyata maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Kabeh kan jamaahnya ngelunasan tebung har kabehnya banyak kan. Tah mungkin haram teh kalau nu baleunghar beureun kan geus teu wajib narima zakatnya kan gitu. Nah, jadi sudut mana itu kami sudah mudzakarah, insyaallah itu hasil mudzakarah diperbolehkan, ada buktinya. Saya punya tembusannya dan insyaallah bisa dibaca nanti Pak. Ini mengenai satu mana bahwa optimalisasi itu adalah hak. Ketika Bapak dan Ibu nyimpen ya Pak di mana deposito misalnya 10 miliar. Kan kubang tuh digolangkan diinjum ke mana, terus kita tidak minta dikasihnya, alhamdulillah, yang penting mau ulah minta tong jadi mustahik sing jadi mujaki, amin gitu ya. Nah jadi artinya itu hukumnya dibolehkan Pak Agas. Ada lagi? Siap. Masalah mutasi Pak ya. Misalnya kita ada tadinya misalnya daftar dari kabupaten, ya, pindah ke kota Madia, ya. Terus proses itu kita itu langsung ke dari kabupaten Surabaya itu pasti masuk gitu. Ya. Tuh. Jadi dengan haji lain pegawai mukul mutasi, berangkat heng mutasi punya kadang-kadang. Ibu mengajukan mutasi ke Kemenag Kabupaten Bandung misalnya. Sehubungan saya mengikuti bimbingan manasik haji di Pusdai wilayah Kota Bandung, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak pemberangkatan haji saya untuk masuk di pemberangkatan di Kota Bandung. Nanti di sana Kabupaten Bandung menyetujui, ada bukan ibu saja, mungkin ada 10 orang dari tauhidnya, aya nuka Masjid Raya, Pusdai. Nah, nanti kepala Kemenag, nah berdasarkan usulan para calon jamaah haji tahun 2005 atas nama terlampir suatu brand misalnya 20-an, dengan ini kami memohon kepada kepala Kemenag Kota Bandung Pak Ohim Kak Adli ya, nah, untuk diberangkatkan di Kota Bandung. Nah kami nerima, nah insya Allah berangkat di sini. Lamun Pak Ohim nolak mual, balikin di wae misal. Nah tadi itu bisa dimontasi. Tos lunas, tos bimbingan manis tingkat kota, tos aya pelunasan, geus puguh itu melunasin masuk berangkat, maka proses mutasi. Tong teh ayeuna geus lunasnya. Tenang Bo, diterima ku Pak Ohim. Ya. Bapak, ada lagi? Bapak,
Bapak mau bertanya tadi? Bapak. Oh udah. Oh, sama. Udah. Ya. Sama. Ya. 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 Insyaallah untuk dana optimalisasi atau subsidi pemerintah itu masih digodok di Dewan, Pak. Jadi sebelum bisa memberikan itu, ya diperkirakan kan ada kenaikan paling hanya 2-3 juta ya, ada kenaikan itu. Tapi nanti kepresnya itu belum diketok. Kalau sudah dibahas Dewan, Pak Presiden itu menyetujui, nyasugan we nya Presiden anyar mah gedekeun gratiskeun. Sugan begitu ya. Jamaah 2005 gratis bisa. Alhamdulillah kan gitu ya. Nah, persentase berapa ya? Berapa subsidinya itu adalah nanti kita menunggu Kepres, menunggu keputusan Presiden. Lamun ayeuna jujur aja sampai hari ini Kemenak Kota Bandung belum menerima bocoran-bocoran, masih rahasia. Bisa kageteun, bisa diumumkeun kan gitu ya. Masuk yang pengalaman yang sudah Pak, apakah yang tadi sudah berlangsung sudah kan nggak ada kenaikan. Ya. Ya, biasanya dulu waktu Covid ya, Mat. Covid tahun 2018 seharusnya berangkat 2020 kan, Ya. Tidak berangkat. 21 tidak berangkat, baru 2022 itu paling milik, Pak. Ngalunasan hanya berapa? 30 sekian apa? Muntasalama 37,5 ya. Mulai 50 sekian milik eta mah. Jadi yang sudah melunasin termasuk yang kemarin, insya Allah secara umum tidak ada penambahan lagi, Pak. Nanti diambil dari optimalisasi dan sukuk ya. Karena sudah melunasin tahun kemarin. Kalau seandainya ada hal-hal lain nanti dengan pihak bank kami koordinasi apakah ada pelunasan atau tidaknya dihitung sama pihak bank. Ngan umumnya sok loba protes, Abdul lunas kamu kudu indit. Ya biasanya henteu aya pelunasan yang tambahan ya. Mudah-mudahan Pak ya, kami bisa koordinasi dengan tidak ada penambahan bagi yang sudah melunasi tahun kemarin kategori cadangan ya, insyaallah ya. Masih ada sebelum saya tutup? Udah terjawab Pak kasih. Satu lagi lah ya. Ya. Satu lagi. Waktu. Ini Pak saya dengan gitu ya katanya dari komunikasi doa tapi nanti katanya di tempat kampung haji Ya. kenapa enggak dari sekarang Pak? Yap. Karena kalau di sana itu kan waktu sedikit mungkin seminggu 2 minggu pas sekarang kan dibagikan bisa dari KPH bisa mencapai 4 bulan 5 bulan bisa baca-baca. Ya, siap. Itu buku manasik haji, Pak, akan kami berikan itu nanti saat setelah pelunasan. Itu, Pak. Dap. Ya. Nah. Tapi lunasnya cadangan. Yang tahun kemarin. Ya. Ya, artinya kan yang cadangan itu dianggapnya untuk cadangan tahun depan dan tidak berangkat tahun kemarin. Kenapa buku itu kami bagikan? Bahkan jujur Pak, sampai hari ini bukunya can aya, makanya belum dibagikan. Jadi pada saat pelunasan itu buku manasik haji dibagikan apabila sudah diketahui kuotanya, Pak. Ya, tuh. Jadi temu badit nyetakna bagian gitu, Pak. Ketika kuota Kota Bandung 2422, ayeuna aya anu bilang ada penurunan hanya 2216.
bahkan anu 70% heula optimalisasikeun anu bakal melunasan. Berapa 70% dari 2400 hanya 1726 tah heulakeun eta. Tapi pada saat pemberangkatan tak termasuk ibu ke mutasi. Tahun kemarin Kota Bandung hanya 2426 kuota, tapi ngaberangkatkeun 2727. Sok bayangkeun. Naon eta anu mutasi tadi ditarimaan we gitu dah. Nah, jadi anu mutasi itu lebih dari 100 lebih Pak kemarin ke Kota Bandung. Kenapa mutasi? Orang Cilengkrang, orang Sumedang kena jeung Agim bimbinganna di Darut Tauhid. Tak mungkin Bapak juga kan ke Pusdaik akibat kerja di sini di Pemkot di mana suaminya ikut bimbingan di Pusdaik. Padahal mah orang Tasiknya, saya. Padahal orang Kuningan. Ibu di mana sih Bu? Dari Kabupaten Pangalengan. Oh, kok mau Paingan? Ya, ini sebelum di Kota Bandung saya mimpin kemana Kabupaten Bandung gitu Bu. Nah, sekarang yang mutasi itu juga akan di atas 100 untuk Kota Bandung. Sebab banyak, ya maaf ya, KBI besar, Mega Citra, Darut Tauhid, Pusdai, Masjid Raya, Assalam. Itu di mana jamaah di mana Bu? Banyak di Kota Bandung. Nah, sehingga kembali ke masalah buku, ya kami nanti akan mengajukan untuk pembagian buku itu para jamaah berapa kuota yang ditetapkan ke Kota Bandung. Namun 2406 kami ajukan, dan ajukannya itu setelah adanya pelunasan gitu Pak. Insya Allah buku itu kunaon ya istilah dibagikan setelah manasik terakhir atau menjelang pemberangkatan. Da eusina mah sarua Pak anu dibimbing ayeuna. Nah, apalkan ti ayeunanya. Dan bimbingan manasik makan sebelum dibagi buku udah berjalan sekarang ya. Nah, itu bimbingan manasik haji punten Pak. Kadang-kadang buku dari Kementerian Agama aya dibaca, aya nu disimpen wae di pojok eta perpustakaan kan gitu. Sebab KBIHU masing-masing Pak punya ciri khasnya. KBIHU Persatuan Islam, KBIHU Muhammadiyah, KBIHU PUI, anu NU, Matul Anwar. Di pada buku teh aku mau uing gitu Pak. Sebab fikih haji berkembang, ya kan? Sarwa jeung pesantren. Pesantren tahasus. Kementerian Agama tidak bisa membuat kurikulum pondok pesantren. Anu bisa membuat kurikulum mah RA, MI, MTS, Aliyah, Diniyah, termasuk juga perguruan tinggi. Pesantren mah tahasus namanya. Ya kurikulum pesantren kudu ieu. Pas pesantren persis, mau uing weh kan gitunya. Sebab pesantren umumnya contoh Pak Kiai dulu mondok di Tebu Ireng pasti kurikulumnya Tebu Ireng. Mondok Babakan Ciwaringin Cirebon pasti kitab kuning ya. Mondok di Pak Jai Sahid pasti itu adalah Qori dan Qoriah mencetaknya. Mondok di Gontor kurikulumnya bahasa Arab bahasa Inggrisnya muadalah. Mondok di Cihideng kurikulum Cihideng. Mondok di Yamisa kurikulum Yamisa terus turunan. Di balik kurikulum kumpul Kemenlaga jangan naon ngeboga ban gitu. Artinya pondok pesantren itu bisa diberikan kurikulum, dibuatkan kurikulum Kementerian Agama. Hanya Kemenag memberikan kisi-kisinya. Nah, di pondok pesantren nih ajarkan ulumul Quran, ajarkan ulumul hadis, ajarkan bahasa Arab, ajarkan tafsir, ajarkan ketauhidan, uluhiyah, ajarkan ilmu tasawuf, dan ajarkan akhlak. Gitu Pak. Pak kisi, kitab nama kitab bulugul marom mangga, fikih sunnah mangga. Sebab kiai pesantren punya ciri khas masing-masing. Termasuk doa manasik gitu. Ya, kita mencetak ada anggaran buku manasik haji di Anggo Mangga ku KBIHU ku jamaah untuk gitu naon da KBIHU itu punya tadi geus lah ringan aja geus mending tasbih jeung robana weh gitu. Gitu Pak.
supaya tengah beratkeun ke jamaah kan gitu. Lamun wajib hafal doa manasik haji ketika tawaf putaran kahiji ini, kedua ini, katilu ini termasuk sa'i termasuk. Nah, kadang-kadang kudu apal hutbah wukuf, aduh stres euy kan gitu. Nah, jadi istilahnya itu masing-masing KBU punya ciri khas, kami sangat menghargai. Buku tetap kami bagikan sebagai referensi, mungkin bisa Pak. Nu kan Italianya gantungkeun tah di mana teh hafal-hafal teh geus indah buku baca we kitu teh. Artinya bisa dibaca pada saat kita tawaf, dibaca sa'i. Nanti ada mun kudu pembukaan hal itu. Nah, inovasi disesuaikan ditulis laminating. Bade tawaf 7 hapuskeun. Kalau kahiji, kalau kedua, terus sa'i 7 asupkeun itu gantungkeun gitu. Nah, itu inovasi dan sebagainya. Baik, ada lagi? Tadi kan terkait doa, ya. Ini yang masalah seragam. Kan kemarin itu ada kebijakan seragam yang berubah dari tahun sebelumnya. Tahun ini apakah ada kebijakan misalnya untuk yang mungkin kami yang sudah tahun kemarin itu nanti sudah dapat seragam. Ya. Karena kalau ini calon nanti jadi berangkat, apakah ada perubahan kebijakan seragam? Kalau ada kebijakan harus beli yang baru. Siap. Sampai hari ini belum dibahas Pak untuk batik. Kemarin kan agak ungu ya. Ungu ada putih-putihan. Ya, sekarang apakah ada perubahan atau tidak? Insya Allah itu dibahasanya nanti pada saat bulan Februari Pak. 3 bulan menjelang keberangkatan. Kalau Mei berangkat, mungkin bulan Februari ada pembahasan masalah batik. Dan batik kan di MOU kan dengan forum KBIHU, ya, dengan para ketua KBIHU. Kalau ganti, ya alhamdulillah. Jadi ciri tahun kemarin bajuna berangkat, etah lagamna, ayeuna ieu. Artinya mungkin iya bisa ganti atau mungkin yang tahun kemarin. Tahun hejo teh geuning Pak, seberapa tahun yang hejo terus ganti-ganti. Enak ganti ungu. Kemudian dengan putih-putih. Nanti keputusan masa seragam batik nasional akan ditentukan menjelang untuk menjelang pelunasan. Nanti bank yang membagikan apa ya gitu. Silakan Pak. Ya, Tangsel. Bu Airin ya dulu ya. Pak, untuk proses mutasi itu apakah pengajuan itu prosesnya harus di Pak? Ya, Tangerang. Bisa dari sini. Ya. Yang pertama Bapak mengajukan permohonan mutasi keberangkatan haji. Nah, ditujukan kepada Kemenak di Tangsel. Nah, kepada Hormat Kepala Kemenak Tangerang Selatan di Tangerang. Assalamualaikum. Nah, sehubungan dengan keberangkatan haji saya kota 35 dan berniat untuk berangkat ke kota Bandung sesuai dengan domisili pada saat melakukan bimbingan manasik, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak untuk direkomendasi pemberangkatannya di kota Bandung, tepatnya di Masjid Busdai. Demikian. Nah, nanti di sana langsung Pak menginventarisir dan menyetujui langsung surat itu Kemenak Tangsel dilayangkan ke kantor wilayah karena berbeda provinsi. Di provinsi itu nanti langsung ke Kemenak Kota Bandung ke Abdi. Nanti ditujukan ke Kota Bandung dan kami menyiapkan kuota-kuota untuk yang pemberangkatan mutasi. Kemarin pun kita memberangkatkan 176 yang mutasi Pak. Dimanapun itu kita terima. Ada provinsi lain ya yang mutasi nggak diterima gitu kan, nggak diwuhkeun sana. Nah, dan sebagainya. Kami tetap di Jawa Barat itu masih menerima dan Bapak ngajukan aja. Ngajukan Tangsel, kemudian ke Provinsi Jawa Barat, diajukan kami nanti membaca surat ya kantor Kementerian Agama Tangselan Tangan Mutasi Saudara dan mereka memberikan izin dan disiapkan formasi di Kota Bandung. Gitu Pak. Kira-kira insyaallah kami layani. Ya. Ya.
Siap, monitornya nanti pakai aja KBIU-nya. Nah, nanti begitu surat masuk, kami akan tembuskan. Oh, ini KBIU ini ada tambahan, ada mutasi dari Tangsel, mutasi dari Kabupaten Bandung. Nah, kami Pak tolong uruskan oleh KBIU. Nah, jadi kami akan mengecek secara kedinasan dan Bapak adalah cek juga ke KBIU, kami tembuskan. Nah, cukup Bapak untuk pengecekan itu monitoringnya adalah lewat Kemenak Kota Bandung atau melalui KBIU. Sekarang mah praktis Pak, jauh-jauh video call aja. Dengan IT sekarang semuanya jadi lancar, bisa Zoom, bisa video call, bisa WA. Jadi terkena bolak-balik, insya Allah yang mutasi-mutasi kami perhatikan dan kami juga menunggu juklak juknis dari Kementerian Agama Pusat ya. Itu saja, udah menjelang duhur ya, cukup. Terima kasih semuanya. Intinya bahwa kegiatan manasik ini satu, supaya Bapak berilmu, mandiri dan mabur. Kami insya Allah melakukan pembinaan, layanan dan melindungi Bapak sesuai dengan undang-undang, dan termasuk tadi saya sampaikan tentang program murur, tanajul, menjelang pelunasan, kemudian paspor, kemudian istiqtoah, kemudian bisa bio, dan insya Allah manasik ini di KBIU laksanakan sampai Februari. Nah, nanti akhir Februari akan dilaksanakan di kecamatan atau Maret. Bahkan punten-punten Bu, berangkat Mei, berarti Maret itu sudah saum ya. Sudah bulan puasa. Mudah-mudahan sebelum puasa, belum Ramadan itu manasik tingkat kecamatan selesai. Nah, tingkat kabupaten kota itu dilaksanakan bulan Syawal atau bulan Hafid ya, atau Zulqa'dah menjelang keberangkatan, karena cuma 2 hari ya. Semuanya mudah-mudahan ada Allah Subhanahu wa taala, kita sehat dan bisa melunasin dan bisa berangkat dengan haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian, mudah ada manfaatnya dan tambah ilmu Bapak, dan apabila tekniknya semoga dengan KBIU, nanti KBIU yang akan berhubungan dengan kami. Nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.